Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Melani, NPM 181111000059. Di sini saya akan menjelaskan tentang ragam dan karakteristik bahan ajar cetak. Karakteristik bahan ajar cetak. Pada hakikatnya, bahan ajar cetak harus memuat ilmu pengetahuan dan informasi yang utuh yang dapat dipelajari oleh peserta didik. Isi dari bahan ajar cetak harus berupa petunjuk atau arahan yang dapat memfasilitasi peserta didik dalam melakukan proses belajar secara sistematis dan tuntas. Bahan ajar pada hakikatnya adalah komponen-komponen yang dapat digunakan untuk menjelaskan atau membimbing peserta didik dalam proses belajar secara bertahap. Bahan ajar perlu ditulis secara akurat dan tuntas, sehingga dapat membantu peserta didik dalam upaya meningkatkan kompetensi yang telah ditetapkan. Sebagai contoh bahan ajar cetak yaitu tentang ekologi pada mata pelajaran IPA, misalnya tersusun pada bab atau unit. Dengan pembelajaran per bab dan unit, kegiatan belajar mengajar dapat tersampaikan dengan sistematis dan tuntas. Kontribusi bahan ajar cetak. Keunggulan bahan ajar cetak sebagai sarana pembelajaran yang pertama, kesesuaian dalam penyajian segala jenis informasi. Yang kedua, kebebasan dalam membaca bagian atau materi. Yang ketiga, tidak memerlukan alat tambahan untuk menggunakannya. Yang keempat, bahan ajar cetak dapat dikombinasikan dengan bahan ajar lainnya. Pemanfaatan bahan ajar cetak memudahkan penggunanya untuk menentukan bagian-bagian yang ingin dipelajari. Pembaca biasanya memilih bab-bab yang ingin dipelajari sesuai dengan kebutuhan dan minat. Selain memilih informasi dan pembelajaran, pembaca juga dapat mengulang atau mendalami ilmu yang dianggapnya penting. Hal ini disebut dengan istilah random access. Bahan ajar cetak merupakan bahan ajar yang bersifat ekonomis karena tidak menggunakan alat dalam menggunakannya. Selain itu, peserta didik juga dapat memanfaatkan bahan ajar cetak secara fleksibel. Karakteristik bahan ajar yang berkualitas. Menurut Henwich dan kawan-kawan, bahan ajar yang berkualitas yaitu 1. Mampu membantu peserta didik untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Yang kedua, mampu membuat peserta didik mengingat materi pembelajaran yang telah diajarkan. Yang ketiga, mampu membuat motivasi belajar peserta didik. Yang keempat, mampu membantu peserta didik menerapkan pembelajaran yang telah diajarkan. Bahan ajar yang berkualitas adalah sarana yang mampu memotivasi peserta didik untuk melakukan proses belajar yang lebih giat. Pemanfaatan metode dan strategi pembelajaran dalam bahan ajar perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik. Hal ini diharapkan dapat membuat peserta didik terlibat secara aktif dalam aktivitas pembelajaran. Motivasi belajar siswa sangat penting, yaitu untuk menjamin peserta didik sebagai pengguna bahan ajar yang dapat mencapai hasil bahan ajar kompetensi yang telah dicapai. Bahan ajar yang berkualitas akan berperan sebagai sarana pembelajaran yang mampu membuat peserta didik dapat menerapkan pengalaman dan keterampilan yang telah dipelajari. Untuk itu, sebuah bahan ajar harus perlu didesain agar sesuai dengan konteks kemampuan dan kompetensi yang perlu dikuasai oleh peserta didik. Ragam bahan ajar cetak. Bahan ajar cetak sebagai sumber belajar memiliki ragam yang sangat bervariasi. Bahan ajar cetak yang digunakan dalam kegiatan belajar pada umumnya berukuran kecil sampai buku teks yang tebal dan besar. Bahan ajar cetak antara lain yaitu handout, folder, buku teks atau textbook, dan bahan ajar mandiri atau modul.
Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.